Dan sifat pembelajaran ini sebenarnya tidak wajib, artinya kita mengasih opsi kepada orang yang memang masih keberatan untuk anaknya belajar tatap muka gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu mengambil jalan tengah gitu, karena tidak semua orang hari ini bisa melakukan pembelajaran secara online gitu. Ada orang-orang tua yang memang kesulitan untuk melakukan pembelajaran secara offline. Makanya pemerintah mengambil keputusan supaya ada blended learning gitu ya. Artinya ya supaya orang-orang yang memang kesulitan untuk melakukan pembelajaran online ini bisa terwadai dengan pembelajaran offline. Karena apa? Karena memang kondisi kita sangat beragam gitu ya. Di Jakarta saja yang sekarang itu menjadi pusatnya Indonesia lah ya, pusat peradabannya Indonesia itu aja masih sangat kesulitan untuk beberapa kelompok masyarakat tertentu. Apalagi kemudian kalau kita bicara di luar Jakarta, di Papua dan sebagainya. Makanya kemudian pemerintah memaksakan supaya ada pembelajaran blended gitu, atau blended learning, supaya hak orang-orang yang memang tidak mengakses pembelajaran secara online ini dengan baik, bisa mengakses pembelajaran secara offline. Tapi Bapak Ibu wali murid sekalian, bahwa pembelajaran ini kita tentunya sekolah butuh orang tua untuk kerjasamanya gitu ya. Tidak semua bisa dilakukan menyangkut banyak hal gitu ya, menyangkut proses prokes dan sebagainya. Karena kalaupun sekolah sudah melakukan prokes dan sebagainya, tapi orang tua juga agak sembrono dan sebagainya, tentunya akan merugikan kita semuanya. Makanya saya mewakili sekolah mohon bantuannya kepada orang tua, wali murid, supaya kita bersama-sama membantu pemerintah, membantu anak didik kita supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa nanti bisa ditingkatkan gitu ya. Kalau sekarang itu memang jamnya dan sebagainya itu masih sangat terbatas ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu, dengan semakin tertanganinya kasus COVID ini dengan baik, pembelajaran akan menuju normal gitu. Jadi nanti mungkin putra putri ibu itu hanya belajar di sekolah itu 2 jam dan sebagainya, itu untuk awal-awal. Tapi kalau semakin baik, insya Allah ya nanti akan kita tingkatkan gitu ya, mulai jam, jumlah dan sebagainya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan sebagai wakil dari sekolah. Mudah-mudahan ya sekali lagi pihak sekolah mohon dukungannya, mohon doanya, semoga pembelajaran tatap muka yang akan kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan berkualitas, sehingga nantinya kita harapkan juga dengan secara gradual ya, secara bertahap, pembelajaran ini juga akan menuju ke pembelajaran yang secara penuh gitu ya, tidak seperti yang sekarang yang meskipun sudah ada tatap muka tapi sangat terbatas sekali. Saya pikir itu, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tersampaikan, mungkin mudah-mudahan nanti akan kita panjang lebarkan di sesi tanya jawab setelah forum ini. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Beni atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung beralih ke agenda selanjutnya, ke acara selanjutnya, yakni sosialisasi pembelajaran tatap muka yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yakni Ibu Imania Rahman SPD. Kepada Ibu Imania Rahman, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bu Iman ada? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah hadir di pembelajaran. Izinkan saya Mohon maaf Bu Iman, suaranya kurang kencang. Kedengaran Bu?
Halo, kedengeran? Masih kecil, Bu, Halo. kayaknya. Kecil Bu, nggak kedengeran. Ya. Kalau headsetnya dicopot, Halo, kedengeran? Masih kurang. Coba Bu Iman, silakan. Kedengeran ya? Ya, udah Bu. Iya, kedengeran Bu Iman. Kedengeran. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iman kayaknya Sudah kedengeran? kurang jelas ya. Suaranya pecah. Assalamualaikum. Suaranya Bu Iman suaranya agak noise ya. Agak noise suaranya. Oh, Halo. coba sekali lagi Halo. Bu Iman. Oh, kedengeran? Halo. sudah Bu, lebih baik. Silakan Bu Iman. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah hadir di rapat sosialisasi teknis pembelajaran tatap muka SDI Tebu Ireng Abdul Wahid Hashim hari ini. Izinkan saya mempresentasikan atau menginfokan terkait bagaimana teknis pembelajaran anak-anak di sekolah. Saya akan share screen. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah dijelaskan dengan wali kelasnya, maka saya akan ulangi dan siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang kemarin tidak hadir atau wali kelas kurang menjelaskan, seperti itu. Oke, yang pertama PTM dilaksanakan berdasarkan pertimbangan SKB 4 Menteri, menimbang izin pemerintah dan persetujuan orang tua yang diwakili komite sekolah. Jadi sebelum kita melaksanakan PTM, kita sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari komite dan perwakilan dari komite telah menandatangani SOP yang telah kami buat. Selanjutnya, sebelum melakukan PTM, kami telah menyiapkan sarana cuci tangan, hand sanitizer, tempat sampah, kamar mandi bersih, penyemprotan desinfektan, termogan, SOP, Satgas sekolah, dan kami telah bekerja sama dengan Puskesmas Ciganjur. Kenji di sana mama lagi cum. Nah, sebelum melakukan PTM, kami juga akan melakukan yang namanya pengumpulan data dalam bentuk Google Form yang berisi tentang kondisi medis warga sekolah yang tidak memiliki akses transportasi pribadi, warga sekolah yang melakukan perjalanan keluar kota 2 minggu terakhir, warga sekolah yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID selang 2 minggu terakhir, dan lain-lain. Jadi sebelum melaksanakan PTM, kami akan menyebarkan Google Form yang bisa diisi oleh Bapak Ibu terkait data yang tadi saya sampaikan. Pun misalnya Bapak Ibu belum menyetujui anaknya untuk mengikuti PTM, mohon tetap mengisi Google Form tersebut. Selanjutnya, skenario pertama yang sudah kita lakukan per tanggal 4 Oktober kemarin, di hari Senin, kami telah melaksanakan PTM pertama yang dilakukan 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 7.15 sampai 10.15 yang diikuti oleh kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 masuk 15 menit berbeda. Jadi dimulai dari kelas 6 dulu, 15 menit selanjutnya diikuti oleh kelas 5, seperti itu. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran tatap muka pertama, kita akan melakukan evaluasi selama 2 minggu yang berisi tentang kekurangan, mungkin kekurangan yang perlu kita perbaiki selama PTM.
Selanjutnya, sebelum melaksanakan kegiatan PTM, orang tua atau wali siswa wajib membawa surat persetujuan kesanggupan pelaksanaan PTM yang telah ditandatangani dan menyertakan bukti sertifikat sudah vaksin. Jadi, untuk orang tua yang mungkin setuju anaknya untuk melaksanakan PTM, mohon mengisi surat persetujuannya yang telah ditandatangani dan menyerahkan bukti sertifikat vaksin orang tuanya, karena kan anak-anaknya belum ya. Selanjutnya, bagi orang tua yang keberatan anaknya mengikuti PTM, kami tetap menyediakan fasilitas belajar dari rumah seperti biasa. Nah, ya skenario selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan kedua bagi kelas 4 dan 3. Setelah kelas 4 dan 3 dilaksanakan dengan baik, maka kami akan melanjutkan untuk percobaan selanjutnya untuk kelas 2 dan 1. Nah, setiap kelas yang jumlah siswanya lebih dari 18 yang mengikuti PTM, maka kami akan membagi menjadi 2 rombongan belajar, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SOP dan tata pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah kita. Yang pertama, di lingkungan sekolah kami akan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan budaya 5M di lingkungan sekolah dengan pengawasan Satgas COVID sekolah dan petugas piket. Jadi kami sudah membuat menyusun Satgas COVID dan petugas piket di setiap hari selama pembelajaran tatap muka. Yang kedua, menyediakan sarana sanitasi dan sarana kebersihan. Ketiga, sekolah melakukan penyemprotan desinfektan di setiap ruangan setiap selesai pembelajaran. Selanjutnya, menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan kelas dan kantor dan di setiap ujung lorong lantai. Selanjutnya, menyediakan 2 alat pengukur yang kami gunakan di saat siswa atau warga sekolah masuk ke gedung sekolah. Selanjutnya, mengatur tempat duduk siswa berjarak, menyediakan tempat sampah di setiap kelas, menonaktifkan penggunaan tempat bermain oleh siswa atau warga sekolah. Selanjutnya, menyediakan ruang UKS dan fasilitas P3K, meniadakan kegiatan upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler offline sementara waktu. Mengatur jadwal pembelajaran sehingga jumlah siswa per kelas sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, titik pengantaran dan penjemput siswa adalah gerbang sekolah yang telah ditentukan. Jadi, kami telah menentukan titik pengantaran berada di gerbang kecil samping sekolah dan titik penjemputan berada di gerbang besar titik sekolah. Seperti itu, jadi titik pengantaran dan penjemputan berbeda. Walaupun sebenarnya jaraknya nggak jauh ya. Terus selanjutnya pengantaran lalu lintas diatur oleh satpam sekolah. Lalu 2 guru piket mengecek suhu setiap warga yang masuk ke lingkungan sekolah. Jika yang bersangkutan memiliki suhu lebih dari 37,5 derajat serta tidak menggunakan masker, maka tidak diperkenankan masuk ke lingkungan sekolah. Selanjutnya, 2 guru piket melakukan pengecekan dompet prokes. Jadi, nanti siswa membawa dompet prokes yang terdiri dari masker cadangan, sapu tangan, tisu, dan hand sanitizer, dan mengarahkan siswa untuk menjaga jarak dan mencuci tangan. Selanjutnya, jika ada warga sekolah yang melakukan sakit, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk pulang. Penjemput datang tepat waktu, tidak diperkenankan menunggu di area sekolah dan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, di sini kami harapkan untuk Bapak Ibu atau orang yang ditunjuk sebagai penjemput, mohon datang tepat waktu dan tidak menunggu dari awal pembelajaran sampai akhir di area sekolah. Selanjutnya, seluruh warga sekolah tidak diperkenankan melakukan jabat tangan. Setiap warga sekolah yang baru pulang dari luar kota wajib menunjukkan hasil negatif
antigen atau PCR dalam kurun waktu 3 hari kepada petugas piket. Jadi jika ada orang tuanya dalam satu rumah atau anak tersebut melakukan perjalanan keluar kota selama 3 hari, itu tidak diperkenankan masuk terlebih dahulu, lalu menunjukkan hasil negatif antigen atau PCR saat masuk kembali ke sekolah. Selanjutnya, jika sewaktu-waktu didapati warga sekolah yang mengikuti PTM terkonfirmasi positif, maka PTM diberhentikan terlebih dahulu selama 3 hari. Selanjutnya untuk siswa, yang pertama orang tua memastikan siswa sehat dalam keadaan sehat pada saat PTM, pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang kedua, siswa membersihkan meja dan tempat duduk masing-masing sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi setelah siswa masuk ke kelas, sebelum duduk, siswa diwajibkan membersihkan meja dan tempat duduk masing-masing sebelum dan setelah pembelajaran. Menggunakan tisu basah yang dibawa atau menggunakan tisu kering yang telah diberikan hand sanitizer. Selanjutnya, siswa diperkenakan membawa minum, tapi tidak membawa makan untuk saat ini. Selanjutnya, siswa tidak diperbolehkan bertukar perlengkapan belajar, termasuk meja dan tempat duduk. Jadi, mohon sebelum melaksanakan PTM, siswa sudah mempersiapkan alat pembelajaran yang akan digunakan nanti. Jadi, jangan sampai terlupa. Lanjut, siswa diperbolehkan bermain di dalam kelas dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 2 kali sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi, nanti sebelum siswa masuk ke kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu, dan setelah keluar dari kelas, pembelajaran telah selesai, siswa juga diwajibkan untuk mencuci tangan kembali. Selanjutnya, saat menjemput siswa, penjemput menunjukkan kartu penjemputan ke guru piket. Peserta didik diwajibkan pulang setelah PTM selesai. Nah, untuk kartu penjemput karena masih ada di sekolah, jadi nanti pada saat hari pertama PTM kami akan bagikan kartu penjemputan tersebut kepada siswanya. Jadi di hari kedua baru penjemput membawa kartu penjemputan tersebut yang ditunjukkan kepada guru piket. Hanya menunjukkan saja tanpa diambil oleh sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, siswa yang melakukan perjalanan keluar kota wajib memberitahukan wali kelas. Jadi, pada saat akan melakukan perjalanan keluar kota atau mendadak harus melakukan perjalanan keluar kota, wajib memberitahukan kepada wali kelas. Selanjutnya, orang tua yang mengizinkan siswa mengikuti PTM wajib menyerahkan fotokopi sertifikat vaksin. Jadi, misalnya ada orang tua yang telah vaksin, mohon memberikan fotokopi sertifikat vaksinnya, boleh salah satunya atau keduanya dari orang tuanya, atau selanjutnya orang tua yang tidak memiliki sertifikat vaksin wajib menyertakan surat keterangan tidak layak vaksin, misalnya sebagai komorbid atau orang yang memiliki penyakit berat. Selanjutnya, orang tua yang tidak mengizinkan peserta didik mengikuti PTM wajib memberitahukan wali kelas. Jadi, jika tidak melakukan PTM, wajib memberitahukan kepada wali kelas. Selanjutnya, persetujuan PTM dan BDR atau belajar dari rumah berlaku 1 bulan dan selanjutnya akan diperbaharui lagi. Jadi, misalnya dalam bulan pertama, siswa A disetujui untuk melakukan PTM, tapi di bulan berikutnya, enggak dulu deh Bu, BDR dulu, tidak masalah, yang penting pergantiannya dalam 1 bulan, jangan dalam 1 minggu, PTM, 1 minggu kemudian BDR, gitu, itu tidak bisa. Atau sebaliknya, misalnya dalam bulan pertama saya BDR dulu, anak saya BDR dulu, nanti bulan selanjutnya baru PTM, boleh. Lanjut untuk guru dan karyawan yang melakukan perjalanan keluar kota
wajib memberitahukan kepala sekolah dan lokal kesiswaan. Yang kedua, diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air minimal 2 kali setiap hari sebelum dan setelah pembelajaran, sama seperti siswa. Ketiga, guru dan karyawan wajib menyerahkan bukti sertifikat vaksin pertama dan kedua kepada wakil kesiswaan. Alhamdulillah untuk guru dan karyawan telah melakukan vaksin semua, hanya ada 1 guru yang belum karena riwayat penyakit berat. Selanjutnya, selama melakukan PTM di kelas atau di luar kelas, guru dan karyawan wajib melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya, mengenai pelanggaran dan konsekuensi. Yang pertama, jika ada warga sekolah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dan budaya 5M di lingkungan sekolah, maka akan mendapatkan teguran dari Satgas dan dicatat di buku pelanggaran. Kedua, jika ada warga sekolah yang tidak membawa perlengkapan kesehatan, maka tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. 3, jika siswa melakukan perjalanan keluar kota tanpa konfirmasi, maka akan dicatat di buku pelanggaran dan tidak diizinkan PTM selama seminggu, serta tetap wajib menyertakan hasil swab tes negatif antigen atau PCR saat kembali mengikuti PTM. Selanjutnya, jika tenaga pendidik dan karyawan melakukan perjalanan keluar kota tanpa konfirmasi, maka akan mendapatkan teguran dan dicatat di buku pelanggaran, serta tetap wajib menyertakan hasil negatif swab antigen atau PCR saat kembali mengikuti PTM. Hal-hal lain, bagi siapapun yang tidak mengikuti SOP, maka sekolah berhak memberikan konsekuensi sebagaimana tercantum. Jika ada pelanggaran yang terjadi dan belum ada konsekuensi sebagaimana tercantum, maka akan diatur kemudian. Setiap warga sekolah wajib mengingatkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, SOP ini sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, untuk wali siswa, mohon mengisi Google Form berisi data kesehatan dan keadaan siswa dan orang tua untuk seluruh siswa yang tidak atau maupun ikut PTM. Jadi nanti saya akan berikan link kepada wali kelasnya untuk orang tua dapat mengisi Google Form yang berisi tentang data kesehatan dan keadaan siswa dan orang tua. Pun misalnya Bapak Ibu belum mengizinkan, mohon untuk tetap mengisi Google Form tersebut. Selanjutnya, kami mengharapkan orang tua juga ikut andil dalam melaksanakan protokol kesehatan di rumah. Jadi, walaupun di sekolah menjaga protokol kesehatan, kami juga berharap di rumah anak-anak, misalnya keluar rumah atau main sama teman, ya mohon tetap menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan sering mencuci tangan. Seperti itu. Selanjutnya, yang pasti ada resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PTM, walaupun mungkin kita sudah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti itu. Yang terakhir, hal yang perlu disiapkan pada saat PTM oleh siswa. Yang pertama, orang tua atau wali telah mengisi Google Form data kesehatan siswa. Nanti kami cek siapa-siapa yang mungkin sudah atau belum mengisi Google Form. Yang kedua, siswa masuk dalam keadaan sehat dan menggunakan masker dan face shield. Jadi kami harap pada saat PTM, siswa langsung menggunakan masker dan face shield-nya. Yang ketiga, membawa dompet prokes di tas berisi masker cadangan, sapu tangan, hand sanitizer, tisu basah atau tisu kering. Yang terakhir, membawa surat pernyataan persetujuan mengikuti PTM yang telah di-print mandiri dan ditandatangani oleh orang tua. Jadi pen tersebut dan diberikan kepada guru PK-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Imaniar atas penjelasan mengenai standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka di SDIT AWH untuk kelas 3 dan 4 nanti. Selanjutnya kami langsung ke agenda sosialisasi jadwal pembelajaran PTM yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yakni Ibu Dorifah Najib. Kepada Ibu Dorifah Najib, kami persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia dan para orang tua yang hari ini hadir, juga beserta teman-teman guru yang hari ini sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita insya Allah dalam keadaan sehat. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang jadwal pembelajaran tatap muka terbatas untuk teman-teman kita di kelas 3 dan 4. Yang perlu saya tekankan di sini sebelum pembuatan jadwal adalah sebagaimana SOP yang sudah dibacakan oleh Bu Iman, bahwa maksimal kelas terisi 18, dan kebetulan kemarin saya sudah sempat menanyakan untuk kelas 4 ya Bapak dan Ibu, karena jumlah siswanya ada untuk Nusaibah ada 18 dan Robiah 19, itu artinya memang kelasnya jumlah siswa maksimal. Sementara memang untuk kelas 3 Al-Khawarizmi dan Averus itu kan memang tidak ada 18 anaknya. Jadi tidak perlu saya tanyakan. Saya menanyakan kembali untuk Robiah dan Nusaibah sebagai gambaran umum untuk saya membuat jadwal. Jadi kalau memang nanti tidak ada halangan, insya Allah setelah 2 minggu pembelajaran kelas 5 dan 6, tentu kelas 3 dan 4 bisa masuk. Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah, kita sengaja memberitahukan lebih awal. Jadi nanti ketika akan masuk anak-anak mulai PTM terbatas, nanti Ibu dan Bapak sudah menyiapkan keperluan anak-anak untuk pembelajaran di sekolah. Baik, saya akan share screen untuk pembelajaran, untuk jadwal pembelajarannya. Apakah tampilan layar saya mungkin terlalu kecil? Saya mungkin agak bisa besarin sedikit. Jadi sebagaimana yang ditampilkan oleh layar di depan Ibu dan Bapak, ini ada pembagian sebelumnya. Ada shift pertama dan shift kedua supaya anak-anak juga tidak terlalu menumpuk di sekolah, dan kita sangat berharap bahwa saya dan teman-teman guru, juga teman-teman siswa dan para orang tua nantinya juga dapat menghindari kerumunan. Maka akan dibagi dengan 2 shift. Shift yang pertama itu adalah kelas Nusaibah dan Averus. Kemudian shift kedua kelas Robiah dan Al-Khawarizmi. Ini untuk kelas Averus dan Khawarizmi ini bisa jadi berubah ininya ya Bapak dan Ibu, jumlah siswanya. Jadi untuk sementara Averus dan Khawarizmi saya masih menuliskan seluruh jumlah siswa. Karena tadi sebagaimana yang saya pertimbangkan bahwa jumlah siswa kelas 4 itu maksimal dari batas jumlah yang sudah ada di SOP, sementara Robiah sudah melebihi batas maksimal. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya, ini nanti Nusaibah akan berpasangan dengan Averus dan Robiah berpasangan dengan Al-Khawarizmi. Kalau misalnya kita memang jadi masuk Bapak dan Ibu, ini nanti shift pagi, shift yang pertama itu dimulai jam 7.15 sampai jam 10, sementara Averus karena kita ada jeda 15 menit, Averus 7.30 sampai 10.15. Shift kedua akan ini belum, ini salah. Tadi sudah saya ganti ya di bawah ya, mohon maaf. Ini maksudnya 11. Jadi kalau misalnya di shift kedua kita 1 jam pergantiannya sebagaimana yang disarankan oleh Kemendikbud di dalam peraturannya, minimal
1 jam setelah shift yang pertama. Nah, ini nanti berarti kalau misalnya minggu ini shift pertama Nusaibah dan Averus, maka nanti minggu kedua atau 2 minggu setelahnya akan gantian Robiah dan Al-Hawarizmi terlebih dahulu. Jadi gantian kalau shift 1 dulu, berarti nanti 2 minggu setelahnya adalah shift yang kedua. Jadi anak-anak bisa merasakan shift pagi, kemudian selanjutnya juga bisa merasakan shift siang. Kemudian ini yang Ibu dan Bapak lihat adalah jadwal yang sampai hari ini kami buat, tapi nanti kalaupun ada perubahannya akan kami infokan. Jadi tidak akan kami bagikan hari ini karena mungkin nanti dari Bapak dan Ibu akan ada saran atau tambahan untuk penyusunan jadwal yang sudah kami tawarkan hari ini. Untuk masuknya kami rencanakan kelas 3 dan 4 di hari Selasa dan Kamis. Sementara kelas 5-6 Senin, Rabu, Jumat. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada kelas 1 dan 2 otomatis kami harus membagi harinya lagi. Kalau dari beberapa sekolah ada yang 1 minggu sekali masuk, ada yang 2 minggu sekali anaknya dapat giliran masuk, maka tentu akan ada penyesuaian jadwal yang ketika nanti teman-teman sudah mulai masuk semuanya. Kami berharap Ibu dan Bapak juga memaklumi mungkin nanti tidak bisa misalnya 2 hari atau mungkin hanya bisa sekali atau mungkin malah karena kondisi lingkungan semakin baik, artinya kasus COVID semakin berkurang, bisa jadi nanti teman-teman PTM-nya akan bertambah hari. Jadi saya dan teman-teman guru akan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan COVID. Kemudian untuk setiap hari Ibu dan Bapak itu kita akan ada 2 pelajaran saja. Jadi sebagaimana yang disarankan di Kemendikbud itu memang kan 2 jam. Nah ini kenapa kita sampai jam 10, jadi 15 menitnya untuk mengantri, kemudian mereka karena pagi mereka bisa qiraati dengan guru yang bersangkutan, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau misalnya nanti qiraati Ibu dan Bapak, kan memang qiraati itu perlu ini ya, tajwidnya, fasihnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti anak Ibu dan Bapak ada kesalahan membaca, kami memberikan pengertian bahwa nanti guru qiraati akan tetap memakai face shield, tapi mungkin ketika nanti ada kesalahan membaca dari anak Ibu dan Bapak supaya bisa menjatuhkan dengan benar, mungkin dalam hitungan detik ya akan dibuka maskernya, tapi tetap memakai face shield. Itu yang perlu kami jelaskan kepada Ibu Bapak. Jadi mohon untuk tidak disalahpahami. Kok guru qiraatinya buka masker. Nah, kami berharap ketika nanti memang ada kesalahan membaca dari para siswa, nanti guru qiraatinya bisa melepas masker beberapa detik kemudian tetap memakai face shield-nya untuk membantu anak-anak supaya tetap fasih membaca qiraati. Kemudian di hari Kamis juga itu kita ada 2 pelajaran. Ini ada kode yang saya tuliskan di sini on garis miring off dan di sini on plus off. Jadi keterangan ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Untuk on garis miring off itu artinya pelajaran dan daring baik luring ataupun daring itu dilakukan secara bergantian. Contohnya, kalau hari Selasa itu ada matematika dan tematik, maka teman-teman yang offline akan belajar matematika terlebih dahulu. Sementara teman-teman yang di rumah akan belajar tematik terlebih dahulu. Jadi ada gantian, misalnya murid A, dia contohnya murid A dan B. Kalau murid A ini adalah offline, murid B itu online, maka murid A akan belajar matematika terlebih dahulu, sementara murid B akan belajar tematik terlebih dahulu. Gitu. Kemudian kalau nanti kalau hari Selasa berarti akan ada jadwal yang berbeda untuk teman-teman yang offline ataupun yang online.
Jadi perbedaannya hanya di pelajarannya saja ya Ibu, tapi jam selesainya itu sama-sama jam 10. Sama-sama jam 10.15, sama-sama jam 9.45 untuk teman-teman kelas 4 dan jam 10 untuk teman-teman kelas 3. Kemudian untuk tanda plus on, plus off ini artinya baik pembelajaran online teman-teman melalui Zoom dengan teman-teman belajar di kelas itu akan disamakan waktunya. Hal ini berkaitan dengan jam mengajar para guru di kelas masing-masing dan juga guru yang menangani kelas lain. Ada guru yang menangani kelas lain dan itu kebetulan kalau kita memaksakan jadi nanti tabrakan dan hal-hal yang lain sehingga kita berharap baik online ataupun offline memang ada satu kesempatan yang dijadikan satu di hari Kamis ini. Itu berlaku untuk kelas 3 dan 4. Sementara hari Selasa nanti guru-guru bisa bergantian untuk mengajar teman-teman yang offline dan teman-teman yang online. Kemudian ini gambarannya. Jadi untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat, teman-teman selesai sebagaimana teman-teman belajar online di hari-hari sebelumnya. Sementara untuk yang PTM, contohnya di kelas 3 Averus dengan Nusaibah, itu ada jarak 15 menit per kedatangan siswa di setiap jenjangnya. Kalau di shift yang kedua tadi selisihnya 1 jam. Nah ini 7.30 sampai 7.45, ini ada pemeriksaan suhu, meletakkan sepatu di wadahnya, antri cuci tangan, antri masuk kelas. Setelah itu mereka ada kesempatan 15 menit untuk ngaji qiraati. Kalau misal biasanya Ibu dan Bapak untuk yang kami amati dari kelas 5 dan 6 ini biasanya untuk prosedur kedatangan tidak sampai 15 menit. Cuma kan ini kita menghitung antrinya ya. Jadi ketika anak-anak sudah menyelesaikan prosedur kedatangan, dia bisa mengantri dengan guru qiraatinya. Untuk yang sudah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik ngaji qiraatinya. Kalaupun nanti misalnya gurunya sedang sakit, memang beliau akan izin dan digantikan oleh guru qiraati yang lain. Begitu pula dengan siswa kebetulan ada yang sakit ya. Alhamdulillah sih sejauh ini bukan COVID karena mungkin memang cuacanya sakit dan memang kita kalau misalnya dia memang bisa online dari rumah kita fasilitasi, tapi kalau memang dia tidak bisa berarti dia izin untuk tidak sekolah. Ya, dan anaknya memang izin untuk tidak sekolah. Sejauh ini sehat dan bukan COVID. Kemudian ini gambaran secara umumnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak tentu ketika teman-teman belajar PTM karena memang waktunya masih dibatasi oleh pemerintah, tentu tidak sama dengan komposisi belajarnya ketika dia online. Kalau online misalnya sampai jam 2 untuk anak kelas 4, sementara anak kelas 3 sampai jam setengah 12. Nah, di sebelah kanan ini sudah saya tuliskan apa pelajaran-pelajaran yang jamnya berkurang. Ya, untuk kelas 4 ada pelajaran tematik, MTK, dan tahfidz. Untuk kelas 3 kekurangan jamnya adalah tahfidz. Jadi mungkin di beberapa sekolah yang lain ada yang memang dibebas tugaskan, tidak ada pelajaran lain setelah PTM. Ada juga masih dilanjutkan di rumah dengan cara online. Nah ini nanti kami melihat dulu untuk kelas 5 dan 6, 1 minggu yang sudah berjalan kami tidak membebankan pelajaran lain setelah teman-teman PTM. Nah, tapi tentu nanti mungkin Ibu dan Bapak punya masukan lain, jadi saya memberitahukan ini ada pelajaran yang komposisinya menghilang karena jam durasi pembelajaran kita berkurang. Jadi nanti kalaupun misalnya ada tugas ataupun masih melanjutkan online di rumah, itu akan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang jamnya berkurang. Ada tematik MTK dan tahfidz, kemudian untuk kelas 3 yang berkurang adalah pelajaran tahfidz. Begitu ya Bapak dan Ibu, ini gambarannya untuk Robiah dan Al-Khawarizmi. Ini dimulai di 11.00 sampai 13.30. Oh maaf, 13.15 sampai 13.30 itu hanya untuk mengantri prosedur pulangnya.
Kemudian jeda 15 menit anak-anak kelas 3 Al-Khawarizmi 11.15 sampai 13.30, 15 menitnya untuk prosedur pulang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Iman, kelasnya dan tempat duduknya tidak boleh berganti. Jadi untuk yang sudah berjalan setiap selesai pembelajaran biasanya kami menyemprotkan desinfektan yang food grade. Artinya kalaupun nanti misalnya tersentuh setelah desinfektan dan sebagainya itu masih tetap aman. Tapi biasanya kita melakukannya setelah teman-teman selesai pembelajaran sore. Jadi insya Allah aman untuk teman-teman. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya jelaskan terkait pelajaran. Kalau memang nanti ada masukan dan harus kita ubah atau misalnya ada yang perlu kita perbaiki, monggo kami persilahkan. Untuk sejauh ini yang bisa saya dan teman-teman sekolah tawarkan. Begitu saja mungkin ya Bu Fia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ifah atas penjelasan mengenai rencana jadwal pembelajaran yang akan akan dijalani oleh para siswa kelas 3 dan 4 nanti. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Nanti misalnya Bapak dan Ibu ingin menyampaikan secara langsung, bisa raise hand ya Ibu ya. Ada fitur raise hand atau misalnya nanti langsung dibuka saja mute-nya, nanti akan saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama, ini mungkin untuk bisa dijawab oleh Bu Iman atau Bu Iva. Mohon maaf. Pertanyaan yang pertama ini dari Mama dari Masawangi ya, Masawangi. Mungkin nanti bisa dijawab Bu Iman atau Bu Iva. PTM kelas 3 nanti rencananya akan dimulai kapan? Kemudian pertanyaan dari Mama Audrey, itu mengenai sertifikasi, ini mungkin lebih tepat ke Bu Iman. Itu misalnya baru sertifikat atau vaksin tahap pertama, sedangkan tahap keduanya belum keluar, apakah masih bisa ikut PTM, atau misalnya nanti salah satu dari ayah dan ibu itu seperti apa, apakah masih bisa diizinkan untuk PTM. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Ibu Nur Masyakur, untuk jadwal kiroati Selasa dan Kamis itu mengikuti jadwal siswa yang PTM atau seperti biasa di jam 7 pagi. Untuk siswa yang daring, mohon maaf. Untuk siswa yang daring, ketika Selasa dan Kamis itu mengikuti teman-teman yang PTM atau mengikuti jadwal online yang seperti biasanya jam 7 itu. Ini untuk sementara silakan Bu Iman atau Bu Iva dulu untuk menjawab. Mungkin saya dulu mungkin ya Bu Iman. Ya, silakan. Baik, yang pertanyaan pertama untuk mulai pembelajaran tatap muka ya Ibu. Untuk kelas 3 dan 4, jika evaluasi 2 minggu kelas 5 dan 6 semuanya berjalan lancar, artinya tidak terkonfirmasi COVID, amin. Kemudian teman-teman juga dalam keadaan sehat, kita juga sudah siap semuanya. Insya Allah akan dimulai tanggal 18 Oktober. 18 Oktober, astagfirullah. Bukan, 19 ya Ibu, 18 hari Senin. 19 Oktober hari Selasa dan tanggal 21 Oktober. Direncanakan tanggal 19 mulainya dan 21 dalam 1 minggu itu. Kemudian untuk teman-teman yang berada di shift kedua, kebetulan misalnya. Oh iya, Maulid Nabi ya Ibu. Sebentar. Kemarin tanggal merahnya dari tanggal merah dari pemerintah itu ada perubahan ya Ibu. Seingat saya tanggal 20 untuk keputusan yang paling baru. Jadi nanti kalau memang libur kita akan libur, tapi kalau misalnya memang nanti tadi yang saya jelaskan setahu saya memang digeser dari pemerintah itu, berarti tanggal 19 kita tetap masuk. Sementara untuk teman-teman Robiah dan juga Al-Khawarizmi, nanti ketika memang mendapatkan shift siang akan
online ya QRT-nya sebagaimana jadwal biasa. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 atau mungkin ada kelas QRT yang dimulai dari jam setengah 7 berarti mengikuti QRT gurunya. Begitu pula teman-teman yang Al-Khwarizmi. Nanti juga kalau Nusaibah dan juga Averos kalau mendapatkan shift siang berarti QRT online-nya karena di rumah belajarnya mengikuti sebagaimana yang sudah berjalan sebelum PTM. Artinya jam 7 atau mungkin QRT-nya mulai jam setengah 7. Begitu Ibu dan Bapak yang bisa saya jelaskan. Apakah ada hal yang masih perlu saya jelaskan kembali atau mungkin sudah bisa diterima? Mama Maleka mungkin tadi yang bertanya tentang kirati, Ibu, silakan. Iya, udah cukup jelas, Bu. Berarti Selasa sama Kamis tetap online. Iya. Untuk murid yang daring sama murid yang shift 2 berarti ya? Iya, betul. Makasih banyak, Bu Iva, penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Bu Iva. Untuk Bu Iman mengenai sertifikat vaksin. Iya, silakan Bu Iman. Saya jawab ya, Bu. Untuk Mami Audrey ya, kelas 4 Iya. Rabia. Vaksin apabila hanya punya sertifikat. Oke, untuk yang punya satu berarti baru dosis pertama ya, Bu. Tidak apa-apa disertakan. Ini untuk ibunya salah satu atau Enggak, yang maksudnya gini, aku udah satunya 2 kali ya vaksin. berarti ya. Oh, Cuma yang kedua belum keluar sampai sekarang. Itu apa boleh? oh Aku- yang kedua boleh sertifikatnya Ibu belum keluar. dilampirkan aja yang kedua. Yang pertama, sertifikat yang pertama yang dilampirkan nggak apa-apa. Atau mungkin boleh pakai sertifikat ayah? Boleh Ibu, salah satu orang tua. Keduanya Keduanya. boleh, salah satunya boleh. Keduanya iya. boleh, salah satunya boleh. Pun kalau misalnya ibu hanya punya sertifikat yang satu, dilampirkan Pertama, saja. Jadi sertifikat ayah dilampirkan, sertifikat ibu yang pertama dilampirkan. Atau juga nanti bisa dengan kartu vaksin ya, sertifikat pertama dan kartu Iya, vaksin. boleh. Kartu vaksin yang dari puskesmas saja ibu nggak apa-apa. Kalau misalnya sertifikat belum keluar. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, Mami Audrey. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya secara langsung? Bapak dan Ibu, oke. Mama Malika mau bertanya lagi, silakan. Iya, maaf Bu, mau tanya, kan ada rencana Malika akan online dulu sesaat kan ya, berarti kan pergantiannya itu 1 bulan. Proses pergantiannya berarti akan daftar akan ada ngelis ulang gitu ya Bu, untuk daftar lagi buat bulan berikutnya? Kalau semisal ada pergantian dari daring ke offline. Nanti boleh komunikasi dengan wali kelasnya Ibu. Oke. Ya, nanti wali kelasnya nanti Ibu kalau misalnya Malika sudah boleh offline, nanti tinggal ketika Malika mau berangkat sekolah, nanti bisa menyertakan surat izin orang tua. Tapi sebelumnya nanti tinggal komunikasi dengan Bu Ida ya, Ida. Malika ya, seperti itu Ibu. Berarti dari sebelum pergantian bulannya udah mesti ngobrol Komunikasi. sama Ida ya? Oke. Ya, Terus nyiapin betul. tadi persyaratan kalau boleh PTM ya? Ya, betul Ibu. Makasih Bu. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Mama Malika atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Mungkin dari wali murid yang lain kelas 3 atau kelas 4, Nusaibah, Robiah. Izin bertanya Bu Iva. Silakan. Iya. Mama Hafiz. Ini tadi saya lihat jadwal kelas 4 Nusaibah pulang lebih awal 15 menit daripada Averus. Kalau misalnya ini kan kebetulan 2, ini saya adik kakak ya, Hafiz dan Latif itu, Hafiz pulang lebih awal 15 menit daripada adiknya. Kalau misalnya dijemputnya ketika jamnya Latif gimana ya Bu? Karena kan biasanya kalau yang biasanya kan pulang bareng atau misalnya salah satu nunggu, tapi kalau ini kan harus tepat waktu. Nah ini ada space waktu 15 menit, nah nanti takutnya anaknya, Bunda aku nggak dijemput-jemput, disuruh pulang nanti itu gimana teknisnya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf kalau misalnya tadi saya lihat untuk kelas 4 itu matematika ya yang dikurangi jamnya, itu
sebenarnya agak riskan sih kalau buat saya, karena kan kelas 4 itu matematika kan untuk bekal di kelas 6. Tapi kalau memang udah jadi keputusan, ya tetap sih ikut aturan sekolah. Kalau misalnya nanti masih bisa ada pertimbangan untuk ada tugas dan sebagainya, saya juga ikut. Itu aja Bu Iva, terima kasih. Iya, baik Mama Hafiz. Jadi kalau untuk penjemputan ini kebetulan satu rumah. Kalau saran saya Mama Hafiz itu kan nanti kalau untuk pulangnya sesuai prosedurnya untuk Nusaibah itu pulangnya terakhir dijemputnya jam 10. Sementara untuk Averus itu kan nanti pulang awalnya jam 10. Jadi kalau saran saya sih nanti mungkin bisa dijelaskan ke Hafiz kalau nanti Hafiz dan Latif itu nanti dijemputnya jam 10. Jadi kalau ini satu rumah bisa dijemputnya di jam 10 ya Ibu. Kan terakhir untuk jedanya kan spare waktunya 15 menit ya. 9.45 sampai jam 10. Nah ini nanti Hafiz ataupun Latif nanti bisa dijemput di jam 10. Jadi tidak menyebabkan kerumunan juga insya Allah. Kemudian untuk pelajaran yang berkurang, iya betul Ibu, sangat sayang sekali ya. Iya, karena kita pembagiannya kan matematika ini gurunya harus menangani juga yang offline, kemudian jam kedua juga menangani yang online. Tapi untuk di hari yang lain kita ada 1 jam ada matematika yang lain. Jadi kalau yang awalnya 3 Ibu, kita mungkin dikurangi hanya berkurang 1 ya jadi 2. Jadi mungkin kita tetap akan ada sesi offline untuk teman-teman yang luring. Kemudian nanti untuk bersama-sama juga mereka masih punya satu pelajaran, masih ada jam pelajaran matematika yang dilangsungkan di hari Rabu. Misalnya hari Selasanya kan sudah ada matematika. Kemudian nanti hari Rabu bisa bersama-sama. Kalau biasanya kan tetap di 2 hari, cuma jamnya di 2 jam ya Ibu. 2 jam ditambah 1 jam. Nah ini kalau sementara untuk daring kan Selasanya mereka dapat 1 jam, kemudian nanti Rabunya mereka dapat lagi 1 jam yang kelasnya gabung. Jadi online semua kan hari Rabu. Tapi itu tadi Ibu saran yang Ibu berikan insya Allah juga akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah apakah nanti misalnya wujudnya berbentuk tugas, kemudian kita dikerjakan di rumah, kemudian dibahas di hari Rabunya, atau seperti apa, insya Allah akan dipertimbangkan sekolah, Mama Hafiz. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab, Mama. Iya, terima kasih Bu Iva. Cuma tadi aja kalau saya lihat itu jadwal pulang yang Averus kalau nggak salah 10.15. Makanya yang saya tanyakan itu, jadi ada jeda 15 menit untuk yang kakaknya. Oke, sebentar. Ini mungkin ya Ibu. Oh, sebentar. Saya ke ini. Ini Ibu, ini kan prosedur yang terakhir penjemputan jam 10. Sementara yang Averus itu kan mulai bisa penjemputan jam 10. Oh, berarti boleh. Ya, nanti baik Hafiz ataupun Latif nanti bisa dijemput jam 10. Jadi tidak ada kerumunan. Ya, saya kira seperti itu sih Bu. Kan ada spare 15 menit. Jadi kalau memang Latif dan Hafiz dijemput 10 menit, insya Allah inilah tidak inian jadwal. Tidak mengacaukan jadwal, insya Allah seperti itu sih Bu yang bisa saya sarankan. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Mama Hafiz, Mama Latif, 2 orang. Ini Bapak dan Ibu ada pertanyaan di kolom komentar dari Vanessa ya, Mama Vanessa ya. Untuk mungkin ini lebih tepatnya Bu Iman ya yang berhak menjawab terkait SOP. Misalkan nanti ada anak-anak yang sakit di tengah pembelajaran, misalnya badannya demam, panas gitu, apakah nanti akan dibawa ke ruang UKS ataukah ada ruang isolasi tersendiri? Karena kalau merujuk ke aturan pemerintah itu harus ada ruang isolasi seperti itu. Kemudian ini dari Mama Maleka mungkin nanti ya ini biar dijawab Bu Iman terlebih dahulu untuk SOP isolasi, ruang isolasi seperti apa, Bu Iman silakan. Bu Iman masih ada? Iya tadi keluar maaf. Ya. Jadi jika pada saat belajar Oke. Per tanggal kemarin kami sudah
dikunjungi oleh Puskesmas Ciganjur, dan sama seperti mamanya Vanessa juga mempertanyakan tentang ruang isolasi. Jadi pertanggal mungkin hari ini kami akan mempersiapkan dan membedakan. Halo, sinyalnya jelek ya. Bu Iman, suaranya masih tetap terdengar kok, Bu Halo, Iman. halo. Aman, Bu, aman. Oke. Masih Jadi, terdengar. Oke. Jadi untuk ruang UKS dan ruang isolasi kami bedakan. Untuk ruang isolasi ada di lantai 2 samping ruangan kepala sekolah, dan ruang UKS ada di lantai 3 samping ruang kelas 6 seperti itu, Bu. Ya, mungkin dari awal kita juga hanya mempersiapkan ruang UKS saja, tapi ternyata kemarin pada saat ada kunjungan dari Puskesmas Ciganjur minta kalau butuh ruang isolasi, makanya per hari ini baru kita adakan namanya ruang isolasi, seperti itu, Bu. Begitu, Mama Vanessa, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih Bu Iman. Apa bedanya ruang UKS dan ruang isolasi? Halo? Untuk ruang isolasi berarti ruangnya tidak itu ya Bu, apa namanya, tidak bercampur. Tidak bercampur ya, tidak bercampur dengan kerumunan lain. dan harus bukan apa namanya, ventilasi udaranya. Nggak, maksudnya bukan maksud saya bukan ventilasi, maksudnya ciri-ciri orang yang akan dimasukkan. Apa ciri-ciri pada anak yang sakit untuk dimasukkan ke ruang UKS, apa ciri-cirinya, dan ruang UKS apa ruang isolasi apa ciri-cirinya, misalkan apakah dia misalkan tiba-tiba dia atau mencret atau diare itu masuk ke ruang UKS atau ruang isolasi. Nah, atau tiba-tiba apakah memang dia panas atau panas aja, misalnya panasnya melebihi dari 37 gitu kan. Apakah dia langsung masuk ke ruang isolasi gitu. Apa bedanya itu aja sih. Berarti kalau untuk ruang isolasi itu memiliki gejala seperti demam, batuk, flu, diare, sakit tenggorokan, seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya dia hanya pusing atau itu berarti masuknya ke ruang UKS. Untuk saat ini sih saya tahunya seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang memberikan saran. Setahu saya sih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan nambahin. Ya, karena terus terang ini COVID ini kan kita sendiri dalam beberapa hal itu kan secara umum agak gagap ya. Jadi ya secara umum tapi sudah dijelaskan oleh Bu Iman tentang ruang isolasi dan ruang UKS. Yang pasti ruang isolasi itu kan akan kita sterilisasi gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua mungkin yang akan kita masukkan ke ruang isolasi ya yang anak-anak yang memenuhi gejala COVID gitu ya, yang di luar itu pasti masuk. Selebihnya nanti kita akan kepada pihak puskesmas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa SOP semuanya aturan-aturan yang kita buat ini bersifat fleksibel. Artinya dalam kondisi tertentu bisa jadwal dan sebagainya akan kita evaluasi. Makanya kan setiap 2 minggu sekali kita melakukan evaluasi tentang efektivitas, tentang ya macam-macam hal lah. Jadi kita berpikirnya bahwa ini istihad saja gitu loh, bahwa SOP yang ini kita istihad, kita turunkan dari standarnya pemerintah, kita turunkan ke wilayah-wilayah teknis di pembelajaran sekolah. Jadi jangan terlalu khawatir, nanti insya Allah kalau memang ada hal yang lebih baik mengenai SOP dan sebagainya, pasti akan kita ikuti. Tadi hanya mamanya yaitu bagus sekali, tapi ya kita coba dulu dengan yang ada, nanti insya Allah sekali lagi ya, dengan berjalannya waktu, dengan semakin membaiknya kondisi kita, pasti akan ada perubahan-perubahan menuju yang lebih baik lagi. Itu sih kalau saya. Jadi kita melihat SOP, melihat segala sesuatunya itu ya tidak perlu terlalu angker gitu ya. Artinya segala sesuatu bukan sesuatu yang sakral gitu. Jadi segala sesuatu bisa berubah.
untuk kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Weni beserta Bu Iva yang sudah berkenan untuk menjawab, Bu Iman maksud saya. Ini tadi kembali ke Bu Iva sepertinya menanyakan tentang jadwal, Bu Iva. Untuk Iya. yang tadi siswa yang daring, ketika tidak diizinkan untuk PTM, apakah itu jadwalnya mengikuti anak-anak yang PTM atau seperti apa? Ini konfirmasi ulang, mungkin tadi kurang jelas. Silakan Bu Iva. Oh iya, baik untuk baik teman-teman yang daring atau luring tetap mengikuti sebagaimana jadwal. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman contohnya teman-teman Nusaibah hari ini shift pagi, berarti baik teman-teman yang daring ataupun luring nanti tetap di jam pagi. Sementara misalnya Nusaibah 2 minggu setelahnya dia di shift siang, berarti baik teman-teman yang daring ataupun luring nanti tetap di shift siang, gitu ya Ibu. Jadi sesuai dengan jadwal PTM masing-masing, nanti baik daring ataupun teman-teman yang luring dari sekolah, seperti itu. Kecuali kiroati ya Bu Iva ya, maksudnya tadi yang Betul, kecuali kiroati. begitu. Mama Maleka, masih ada yang kurang Cukup jelas Ibu. Jadi paling yang on Cukup. off-nya tadi berarti Baik. ya. Kita tukerannya di situnya bedanya. Iya, Oke. betul. Baik. Makasih. Dari para orang tua yang lain mungkin ada pertanyaan terkait SOP atau jadwal pelajaran? Mama Dava mungkin atau Mama Aksya? Kalau memang dirasa tidak ada pertanyaan, kami anggap sudah jelas ya Ibu terkait SOP dan rencana pembelajaran nanti, baik itu yang PTM maupun yang masih daring dari rumah, seperti itu. Atau ada pertanyaan lagi? Ibu, itu anak-anak nggak boleh bawa makanan ya? Minuman aja ya? Betul Ibu. Ya. Ibu mohon maaf Bu. Iya silakan. Anak saya kalau pagi itu dia suka flu, cuma karena alergi pagi. Nggak apa-apa kan, nggak masalah. Takutnya nanti dimasukin ke UKS atau apa. Bergejala flu ya Ibu? Kalau pagi aja ya, tiap pagi Ibu. dari kecil. Tapi kata dokter nggak ada masalah sih, karena itu emang alergi pagi. Karena kan kalau tidur dia pakai AC, kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur. Jadi ke bawah paginya Bu, nggak masalah kan? Oh. Nggak masalah Ibu. Bu Iman, Karena memang udah terbiasa. Iya. Bu Iman putus-putus suaranya, maaf. Memang bawaan. Halo. Iya, bawaan Bu, bener. Dari Ya, nggak kecil apa-apa. itu. Mulai jelas, silahkan Bu Iman. Iya nggak apa-apa Ibu, karena memang bawaan. Iya benar. Karena ya nggak apa-apa. Makasih Bu. Ya sama-sama. Bu Iva boleh tanya lagi? Iya, silahkan Ibu. Iya, kalau nggak salah ruang kelas anak-anak itu ber-AC ya? Aduh, maaf. Sinyal saya jelek, nanti Bu Fia boleh tolong di ini. Bu Fia? Iya, ruang kelas anak-anak itu kan ber-AC. Nanti ketika proses pembelajaran AC-nya dinyalakan atau bagaimana Bu? Karena kan kalau di ruang ber-AC katanya lebih rentan sirkulasinya nggak jalan. Tapi nanti bagaimana kalau anak-anak sudah belajar di ruang kelas yang ber-AC? Terima kasih Bu Fia, Bu Iva. Oh iya. Baik Ibu, maaf sepertinya sinyal saya agak kurang bagus. Tanggap soal penggunaan AC saat pembelajaran ya Ibu. Iya Bu Iva, Ibu, pertanyaannya itu. Aduh, mohon maaf.
Saya sempat keluar. Jadi terima kasih Mama Hafiz. Jadi kemarin kita itu dikunjungi puskesmas untuk di kelas atas dan kelas-kelas yang lain. Maaf. Untuk saat ini kan kita sudah membuka kelas atas ya, kelas 5 dan 6. Memang dari pihak puskesmas menyarankan bahwa ibu nanti kalau anak-anak sudah masuk dan ada AC-nya, kebetulan kalau kelas atas itu masih menggunakan kipas ya ibu, karena baru selesai dibangun kan beberapa bulan yang lalu. Kalau kelas-kelas bawah kan sudah ada AC-nya. Kami disarankan pihak puskesmas, jadi walaupun nanti ibu kalau misalnya pembelajaran AC-nya nyala, tetap ya ibu jendela wajib dibuka. Nah, betul, jadi nanti kita menyesuaikan dengan peraturan ataupun saran dari pihak tenaga kesehatan. Jadi nanti kalau anak-anak belajar di kelas AC nyala, tetap jendela dan pintu harus kami buka supaya ventilasi pergantian udaranya juga lancar. Begitu Ibu yang bisa saya jelaskan. Apakah suara saya terdengar, Mama Hafiz? Mohon maaf. Iya, jelas Bu Eva. Terima kasih, Terima kasih. Mama. Sama-sama. Untuk jadwal siswa yang daring setiap Selasa dan Kamis, Bu Iva. Yang mana? Yang mana, Bu? Bukan. Di Saya salah baca. juga ke grup, juga kelas untuk materi sosialisasi. Oh iya, baik. Terima kasih. Ini ada Mama Maleka Bu, untuk share ini ya Ibu, sosialisasi SOP dan jadwal baru. Oh iya Ibu, akan kami share untuk sosialisasi SOP dan jadwal baru. Nanti untuk sosialisasi dan SOP kan kita sudah ini ya Ibu, sudah fix ya. Kalau untuk jadwal tadi kan ada saran apakah nanti kita tambahkan tugas untuk mengganti matematika tahfidz yang hilang. Nanti untuk jadwal saya matangkan lagi ya Ibu. Untuk sosialisasi dan SOP insya Allah kami bagikan hari ini. Untuk jadwal saya diskusikan lagi dengan teman-teman Waka dan Kepsek. Apakah nanti kita perlu menambah setelah PTM atau tidak. Seperti itu ya Ibu. Sosialisasi dan SOP insya Allah dibagikan hari ini. Untuk jadwal kami matangkan kembali. Apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itu Ibu. Ya. Apakah ada lagi mungkin Bu Fia untuk pertanyaannya? Kalau di kolom komentar sebenarnya sudah tidak ada, atau mungkin dari orang tua yang lain mau bertanya lagi secara langsung? Cukup jelas ya Ibu dari pemaparan yang disampaikan, dari mulai tadi presentasi sampai ke sesi tanya jawab sudah terwakili seperti itu? Ya. Baik. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka saya bisa menyampaikan beberapa kesimpulan yang kita dapat ambil dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama tadi untuk rencana PTM kelas 3 dan 4, insya Allah dimulai tanggal 19 Oktober. Jika memang di hari tersebut tidak libur nasional. Seperti itu. Kemudian untuk qiraati daring jamnya sama dengan seperti biasa jika siswa online atau mendapat shift yang kedua. Jadi ketika memilih untuk tetap daring dari rumah, maka qiraatinya seperti biasa jam 7. Kemudian untuk sertifikat vaksin, jika memang belum keluar untuk yang dosis kedua, maka dapat menggunakan vaksin yang pertama atau boleh dari salah satu orang tua, boleh punyanya ayah, kalau sudah terbit dua-duanya boleh disertakan, atau dari ibu misalnya baru dosis pertama yang keluar boleh juga dilampirkan, seperti itu. Kemudian untuk fasilitas ruang isolasi dan UKS, penggunaannya adalah ketika ada siswa yang memiliki gejala merujuk ke COVID, misalnya nanti demam atau misalnya sesak nafas, maka akan masuk ke ruang isolasi, sementara ruang UKS itu untuk siswa yang keluhan biasa atau keluhan ringan yang tidak merujuk ke COVID. Kemudian baik teman daring atau luring, jadwal menyesuaikan PTM kecuali qiraati seperti tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan terkait nanti perubahan.
terkait nanti perubahan atau pematangan jadwal akan disampaikan selanjutnya. Untuk sesi terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, akan kami tampilkan video simulasi pembelajaran atau simulasi prosedur kedatangan dan kepulangan siswa SDT Abdul Wahid Hasyim. Baik, silakan Bu Iman, boleh di-share screen. Mungkin ada dari beberapa kelas kemarin sudah pernah di-share oleh wali kelasnya. Kita bisa tonton sekali lagi ya Ibu, untuk lebih mengetahui bagaimana nanti alur kedatangan siswa dan kepulangan siswa. Sudah siap Bu Iman? Baik. Hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka bertambah menjadi 1.509 sekolah. Enggak sih. Masker cadangan, hand sanitizer, tisu, sapu tangan, apalagi ya? Besok mesinnya tinggal dipakai deh. Nah, jangan lupa nih bawa suratnya. Surat apa, Mi? Ini formulir persetujuan kamu bisa ikut PTM. Bukannya sudah lewat email ya, Mi? Beda, itu bukti nyata bahwa kami orang tua setuju kalau kamu bisa ikut PTM. Kita sebagai orang tua harus bekerja sama dengan sekolah, karena sekolah sudah mempersiapkan semuanya untuk kamu bisa PTM. Oh gitu, Mi. Iya. Yaudah, besok jangan lupa kasih surat itu ya ke guru piket. Oke, Mi. Mi, nanti kalau mau jemput, jangan lupa bawa kartu ini ya. Oke deh. Astagfirullahaladzim. Cia yang PTM, selamat ya Kak. Enak banget Kakak bisa ketemu teman-teman. Aku kapan? Tahun depan kali, Dek. Mami, aku mau PTM. Curang. Assalamualaikum Pak Weni. Waalaikumsalam. Ya, Bu Husni, ada apa? Saya sudah balik dari Padang ya, dan saya udah ke rumah sakit untuk tes dan hasil swab saya negatif. Berarti saya besok boleh masuk dong ya Pak ya? Oh, kemarin ya, ini habis pulang dari Padang. Kalau memang sudah swab, besok Bu Husni boleh masuk Bu. Cuman tolong dibawa juga swabnya, diserahkan kepada siswaan ya sebagai bukti kalau nanti kan pasti ada pertanyaan dari orang tua, jadi kita punya dasar hukumnya lah untuk masuk. Oh oke Pak, makasih. Oke, berarti saya besok masuk ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bu Husni ya. Ya bisa masuk loh. Makasih Pak. Assalamualaikum.
selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan di rumah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi video simulasi prosedur kedatangan dan kepulangan anak-anak SDTA Abdul Wahid Hashim yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Semoga nanti pembelajaran tatap muka ini dapat berjalan dengan lancar, semuanya diberikan kesehatan dan situasi di negeri ini semakin aman, dan aman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian agenda kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan baik itu tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Fia, boleh yang belum boleh foto bersama mungkin Bapak dan Ibu yang belum live Zoom? Oh iya, silakan dibuka kameranya Bapak dan Ibu. Sampai lupa. Baik. Sering semangat kalau sesi foto ya. Malika foto. Ayo, ini Mama Elfar. Kelas 3 Al-Khawarizmisal, Bu Husnia. Ayo, Bu, dinyalakan dulu Bu kameranya Bu. Ditahan 10 detik ya Ibu. Ini kita nggak tahu sesinya masuk ke sesi 2 atau enggak layaknya ya. Oke, baik. Saya mau ambil gambarnya ya. Saya hitung 1, Malika ke depan. 2, 3, cheese. Baik, untuk yang slide kedua. Tahan nafas Ibu, tahan nafas. Senyum. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirim ya Bu ke grup Bu. Iya, kirim Bu. Terima Terima kasih. Sama Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih semua. Terima kasih Bu, izin. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Iva, Bu Fia, Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Ibu. Bu Ida mungkin boleh di-end, tidak apa-apa Bu Ida. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Mama Alesya masih mampang aja di situ.
Busni sampai sore ya, Busni sampai sore. aja. Bakmal habis ini piket. Bu, iya, nanti kesimpulannya boleh di-share